Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Baik, hari ini saya akan coba mempresentasikan sedikit materi tentang asesmen struktur gedung existing. Kurang lebih tadi sampaikan 60 menit, mungkin tidak sampai 60 menit, mungkin nanti bisa sisanya dipakai lebih banyak untuk diskusi dan tanya jawab. Baik, pertama seperti ini kurang lebih outline dari materi sore ini, kurang lebih ada pendahuluan, maksud dan tujuan, acuan peraturan, bagian alat pemeriksaan, panduan pemeriksaan, dan penutup. Baik, kita mulai yang pertama. Kenapa sih kita perlu melakukan assessment? Jadi sebetulnya kalau kita bicara bangunan gedung ini, kita sementara fokus ke bangunan gedung saja dulu ya. Jadi bangunan gedung di sini ya, terdiri dari dua struktur, atas maupun bawah. Struktur atas terdiri dari beberapa elemen yang biasanya di atas permukaan tanah yang berfungsi menerima dan menyalurkan beban yang bekerja, kemudian disalurkan ke struktur bawah atau pondasi. Jadi yang sore hari ini lebih banyak fokus ke struktur atas. Jadi struktur atas terdiri dari plat lantai, balok, dan kolom. Masing-masing elemen struktur tadi harus memenuhi syarat-syarat mulai dalam proses perencanaan, yaitu masalah strength, stiffness, stability, dan efisiensi. Ini terkait dengan biaya atau efisiensinya. Baik. Kemudian struktur juga perlu dipertimbangkan terhadap adanya kombinasi pembebanan. Terutama yang terakhir ini adalah masalah dengan kombinasi terhadap beban gempa. Ya. Kemudian kombinasi beban yang tak dianggap dan bekerja secara terus-menerus pada struktur selama umur rencana. Biasanya bangunan gedung kita desain dengan umur rencana 50 tahun kalau sekarang ya. Kalau mungkin bangunan sederhana 20 tahun. Jadi untuk keperluan analisis dan desain dari suatu struktur bangunan gedung, maka perlu dilakukan analisis struktur dalam biasanya selama ini kita masih dalam bentuk sistem portal ya, atau mungkin 3D dan sebagainya. Pada umumnya karena kita mengenalnya sebagai sistem rangka pemukul momen, pada umumnya sebagian gaya horizontal yang ditinjau bekerja pada sistem struktur portal tersebut adalah gempa yang di sini bisa berarah bolak-balik. Jadi kalau di Indonesia kita lebih dominan ke beban gempa daripada beban angin. Tapi ini tidak serta-merta ya, karena kalau mungkin strukturnya terletak di tepi pantai atau daerah yang anginnya besar, bisa jadi beban anginnya lebih dominan. Kemudian selain tadi dari beban-beban tersebut, kita juga mengenal adanya faktor reduksi, karena konsep yang desain sekarang kan LRFD. Jadi reduksi dari kekuatan bahan maupun reduksi dari beban tadi, itu untuk mendapatkan semacam garansi atau mungkin untuk sebagai faktor keamanan ya. Jadi faktor safety faktornya kita tentukan dari faktor reduksi terhadap beban maupun bahan maupun dari strength yang akan kita desain. Kemudian bangunan gedung selama ini yang kita tahu selama masa operasi dalam waktu tertentu mungkin mengalami penurunan keandalan atau degradation ya. Jadi degradasi ini bisa berupa nanti perawatannya bisa sebelum di assessment mungkin cara maintenance rutin mungkin dan sebagainya atau mungkin yang perawatan berat dan sebagainya. Biasanya terkait dengan masalah ketahanan terhadap lingkungan ataupun mungkin adanya alih beban dan alih fungsi bangunan, alih fungsi ruang dan sebagainya itu akan menyebabkan keandalan dari suatu struktur terutama untuk elemen-elemennya juga akan makin kurang. Jadi sebenarnya secara visual itu bisa terlihat mungkin dengan adanya retak dan sebagainya atau mungkin dengan spalling atau mungkin juga kita bisa merasakan adanya getaran yang berlebih. Kemudian untuk assessment structure-nya sendiri atau istilah lainnya mungkin bisa evaluasi, bisa audit, bisa mungkin yang agak keren adalah forensik, itu sama saja sebetulnya ya. Jadi sebenarnya kita memeriksa dan menilai kondisi struktur bangunan yang ada sekarang yang existing itu, kemudian kita biasanya punya nanti dengan keandalan, jadi kita mainnya probabilitas dan sebagainya, kita bandingkan antara kapasitas yang ada sekarang dengan beban rencana pada saat digunakan bangunan itu didesain dan sebagainya. Tapi kadang kita juga melakukan assessment karena adanya peraturan yang baru, terutama yang kemarin ada banyak itu tentang gempa yang 2019 dan beton yang 2019 dan juga update peta gempa yang 2017. Jadi kondisi ini dilakukan untuk menilai kondisi sebenarnya di lapangan. Jadi kita sudah menghitung kekuatan sisa atau residual strength, kemudian dari sana kita bisa misalnya kayak dokter lah, kita observasi awal, kemudian kita akan melanjutkan sebagainya. Jadi pertama kita lakukan biasanya pengetahuan berupa visual investigasi. Jadi datang ke lapangan dengan kamera atau mungkin dengan teropong, alat bantu yang eh, tidak terlalu banyak, kemudian kita visual, dari situ kita bisa menentukan, oh kira-kira perlu detail investigasinya dengan metode NDT, jadi yang uji tidak merusak ataupun yang uji merusak. Tergantung dari nanti kebutuhan di lapangan. Kemudian di sini selama bangunan ini didesain dari awal itu
dari pelaksanaan hingga masa pelaksanaan pelayanan atau operasional gedung tersebut pasti akan mengalami kerusakan. Jadi asesmen atau audit itu bisa rutin, bisa insidental. Jadi sini biasanya kalau yang agak berat itu biasanya kalau usia bangunan sudah mendekati umur rencana, kemudian adanya penambahan beban, seperti mungkin alih fungsi dan sebagainya, ataupun kebutuhan karena sekarang juga banyak eh, pemerintah daerah yang mempersyaratkan bangunan itu harus mempunyai SLF, serikat layak fungsi. Jadi ini tidak hanya untuk bangunan baru, juga bangunan yang lama existing. Kemudian adanya perubahan peraturan yang mensyaratkan lebih berat daripada peraturan sebelumnya. Contohnya peraturan gempa SNI yang 17 dua. Kemudian acuan peraturan kurang lebih seperti ini yang mungkin kalau ada yang lebih update saya akan menambah, tapi sementara ini saya mengacunya karena kebetulan background saya itu di perguruan tinggi, biasanya yang dipakai di perguruan tinggi undang-undangnya masih ini seperti ini. Jadi Undang UU nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, kemudian PP-nya nomor 16 tahun 2001 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 28 tahun 2002. Kemudian ada Perpres. Perpres ini tentang bangunan gedung negara, karena kalau di kampus dulu kan mungkin sekarang sudah PTNBH, dulu sebelum PTNBH masih PLU atau maupun waktu masih Saker itu kita masih menggunakan Perpres. Jadi nilai bangunan itu sebenarnya tidak boleh melebihi dari standar yang ada untuk bangunan gedung negara. Kemudian juga ada peraturan Presiden nomor 43 2009 tentang bangunan ini sama sebenarnya terkait dengan luasan, standar luasan, biaya dan sebagainya. Dan ada permen karena kita banyak bergerak di bidang konstruksi, maka banyak permen PU yang kita gunakan. Sekarang mungkin namanya permen PUPR ya. Kalau dulu PU aja, sekarang ada PUPR. Ini beberapa yang kita gunakan, ada yang masih beberapa mungkin udah diupdate terutama terkait dengan permen PUPR. Ini agak dinamis perubahannya agak cepat. Kemudian untuk SNI kita gunakan bukan bukan berarti hanya ini aja ya, bukan tiga ini, tapi ini utama yang major untuk bangunan gedung yaitu 1726, yang terakhir di 2019, kemudian persyaratan beton 2847 2019, kemudian untuk bebannya 1727 2020. Di sini mungkin kalau bangunan gedung mungkin ada yang menanyakan kadang baja kan ada juga bangunan-bangunan terakhir ini juga banyak rumah sakit yang menggunakan baja. Tapi di sini kita fokus yang untuk beton saja. 1726 mungkin yang komposit antara baja dan beton juga ada beberapa juga sudah menggunakan kayak untuk plat sistemnya dia pakai bondek, kemudian kolom baloknya menggunakan baja tapi untuk beberapa platnya kadang-kadang dicor dan seperti itu. Jadi kombinasi atau komposit. Di sini untuk baja saya tidak masukkan. Ini kalau misal kita gambarkan dalam suatu struktur bangunan, ini beberapa SNI yang bisa digunakan eh, untuk istilahnya mengasesmen ya. Jadi kita dasarnya, oh ini tidak sesuai standar dan sebagainya itu dasarnya dari beberapa SNI ini. Karena di bangunan ini ada beberapa spek, ada arsitektur, kemudian ada masalah pipa, plumbing, atau mungkin limbah sampah. Karena seperti yang kita tahu, untuk proyek bangunan gedung itu umumnya ada tiga major, yaitu pekerjaan struktur, pekerjaan MEP, dan pekerjaan arsitek yang saling berkaitan. Tapi biasanya saya hanya fokus, tadi sampaikan tim teknis, biasanya saya hanya fokus untuk pekerjaan strukturnya saja. Dan itu biasanya sudah selesai duluan. Tapi sebetulnya di awal kita juga ada koordinasi dengan MEP maupun dengan arsitek terkait dengan dimensinya. Ini beberapa SNI ya mungkin ada yang sudah tidak, bukan kalau SNI biasanya cenderung tidak dicabut, tapi masih berlaku, tapi dia ada yang revisinya dan sebagainya. Kalau sudah ada revisi, biasanya kita mengacu yang baru atau yang terakhir. Dan seperti yang kita tahu, kalau yang teknik sipil, biasanya kita mengacunya itu sebenarnya kalau beton itu dan sebagainya itu dari KJI Amerika. Dan kita sebenarnya standarnya kita itu ngikut dari Amerika dan itu tertinggal kita 5 tahun. Karena seperti yang kita tahu sekarang, 2019 itu ESIA-nya 2014. Jadi 5 tahun ke belakang yang diterjemahkan atau mungkin yang diadop semacam itu. Ini beberapa peraturan yang ada. Kemudian untuk pemeriksaan, bagian alat pemeriksaan. Jadi menurut ini ya karena IU nomor 02 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Jadi sebetulnya untuk memeriksa dan sebagainya harus mempunyai, jadi untuk penyedia jasanya mempunyai SBU, Serikat Badan Usaha, kemudian untuk jasa konsultan spesialis untuk pengujian dan analisa parameter fiskal, ini kodenya ini dan sebagainya, untuk teknikal kode sekian, sekian, dan pengujian MEP sekian, kodenya SP dan sebagainya, ini kode-kodenya sendiri juga nggak hafal, ini saya hanya ngambil aja. Kemudian untuk tenaga ahlinya, itu harus memiliki SKK. Sekarang istilahnya SKK dulu SKA. Jadi kurang lebih semacam ini. Jadi arsitek, teknik bangun gedung, teknik MPP, pumping, kelistrikan, maupun teknik lingkungan. Dulu kan kita
Ada istilah semacam itu ya, apa arsitektur, sipil, sama mechanical, asmet itu ya. Kalau yang orang lama tahu electrical dan tata lingkungan. Kemudian ini kurang lebih kalau misal kita gambarkan kondisi bangunan kita terhadap umur layan, jadi kita bisa lihat di awal kondisi kita itu bagus. Nol, jadi penurunannya degradasinya nol. Jadi ini kondisi awalnya. Jadi kita di awal kita bangunan kita itu bagus nol, kemudian dengan seiring perjalanan waktu dia akan membentuk kurva parabolik dan menurun. Jadi pada umur layan, katakanlah umur layannya 25 tahun, berarti pada saat 25 tahun bangunan itu akan diganti, dibongkar dan sebagainya. Tapi seperti yang kita tahu, kadang bangunan belum sampai umur rencananya sudah banyak kerusakan dan sebagainya. Malah kadang belum digunakan sudah roboh. Ini bisa terlihat di sini kalau misal ada pemeliharaan rutin. Jadi kita menilai kondisinya. Jadi misal kondisi bangunan itu layak masih bisa digunakan kira-kira di level 2 ini ya katakanlah semacam itu level 2. Jadi sebelum sampai ke level 2 kita pelihara dan sebagainya. Tapi karena namanya material seiring dengan berjalan waktu pasti dia akan mengalami penurunan, direhab, penggantian dan sebagainya. Kalau masalah rehabilitasi juga metode perkuatan dan sebagainya itu juga akan terkait dengan biaya yang akan nanti dikeluarkan. Jadi kadang kalau kita hitung-hitung lebih baik bangun baru ya lebih baik bangun baru daripada kita perkuat. Ibaratnya motor sudah secara bodi sudah tua, percuma dikasih mesin baru, bodinya tidak kuat. Jadi lebih baik dibongkar aja. Kemudian ini flowchartnya kurang lebih bagian alir. Jadi di sini bisa terus dari di awal itu sebetulnya kita bekerja tidak langsung langsung ke lapangan. Biasanya kita periksa dulu secara dokumen, secara administrasi ya. Di sini bisa dilihat. Makanya kenapa kontraktor itu setelah selesai pekerjaan kan masih diminta untuk menyelesaikan dokumen-dokumennya. Salah satunya adalah dokumen IMP dan SP drawing. Biasanya seperti ini yang jadi kendala kalau misal kontraktor harus membuat sampai IMB-nya keluar lah kapan selesai, kapan PAST 2 dan sebagainya. Makanya biasanya kalau tidak SP drawing-nya dan dokumen IMP ini bisa dikeluarkan. Yang pasti SP drawing. Kemudian ini sudah ada, tapi yang saya berapa kali pengalaman SP drawing seringkali tidak ada bedanya dengan gambar soft drawing dan gambar soft drawing itu kadang juga tidak ada bedanya dengan gambar DED dan sebagainya. Jadi sama cuma ganti cover atau ganti judulnya saja. Jadi di sini kita inventaris dulu data-data yang kita punya. Kalau dokumen lengkap kita bisa cek dokumennya sebagainya. Kemudian kita cek kesesuaian dengan SNI. Kemudian juga kalau misal dokumen tidak lengkap kita bisa menugasi penyedia jasa katakanlah berkontrak ataupun minta tolong penyedia jasa dalam hari ini adalah konsultan untuk membuatkan SP drawing dan sebagainya. Caranya bagaimana nanti ada kurang lebih step-stepnya ada. Setelah dokumen lengkap, kemudian baru balik lagi ke sini. Ini untuk yang pemeriksaan dokumen. Setelah dokumen dirasa cukup, kemudian kita cek ke lapangan. Ya, ini bocorannya seperti ini dan sebagainya. Tapi semuanya berawal dari pemeriksaan visual ya. Jadi kalau masih dapat disesuaikan dan sebagainya, bangunan gedung dibongkar. Jadi kalau memang tidak sesuai standar, tapi ini jarang sekali. Biasanya kita bisa menyesuaikan ya. Penyedia, kemudian selesai dicek visual. Jadi awal semuanya adalah visual. Kemudian dari visual tadi, kemudian kita bisa menentukan level atau tingkat kerusakan struktur yang ada, kemudian perlu diuji ya. Kalau tidak, langsung ke evaluasi pemeriksaan struktur. Jadi kalau misal perlu uji, ada entity, ya. Kalau misalnya tidak perlu lanjutan, berarti ujinya destruktif di laboratorium. Kalau misalnya masih dirasa belum, berarti harus uji beban atau loading test atau uji beban di lapangan. Jadi stepnya seperti ini. Jadi visual dulu, kemudian entity, DT, kemudian baru kalau perlu uji beban. Kemudian dari hasil tadi baru kita evaluasi. Kemudian lari ke sini. Tapi ini saya tidak memasukkan ke sini. Jadi saya tidak fokus ke ME ya, karena ini bukan bidang saya. Jadi cuma paling tidak nanti terkait dengan keamanan dan sebagainya. Kan gedung kita nggak mungkin kalau tidak ada listriknya, tidak ada air dan sebagainya. Jadi larinya ke sini. Kalau arsitek mungkin sederhana, mungkin bisa katakan untuk bangunan sekolah atau bangunan yang istilahnya tidak memerlukan tingkat seni yang tinggi, mungkin secara finishing arsiteknya tidak terlalu banyak. Mungkin finishingnya hanya cat dan sebagainya, mungkin tidak perlu pemeriksaan. Tapi kalau listrik dan air perlu. Karena kalau ada terjadi strom atau mungkin terjadi kebocoran dan sebagainya kan bahaya. Kemudian ini kita skip aja kurang lebih MI-nya kalau misalnya kita anggap tidak, jadi MI-nya kita anggap beres, larinya ke sini. Jadi laporan hasil rekomendasi dan tindak lanjut rekomendasi. Ini yang kurang lebih akan saya coba paparkan sore ini. Ini panduannya, cek nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Inventaris, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan visual. Ini jadi dari flowchart yang global tadi, kalau misal dibuatkan dalam bentuk diagram panah yang sederhana, kurang lebih seperti ini. Ini yang nomor 5, skip ya.
Oke, kemudian dokumen apa aja sih yang kita perlukan dan harus disiapkan oleh pemilik bangunan ya. Jadi kurang lebih IMB, kemudian SB drawing, RKS. Jadi RKS ini untuk ngecek sebenarnya ini kalau dalam pelaksanaan sudah bagus sih harusnya sudah sesuai antara pelaksanaan yang dilakukan oleh kontraktor kami karena ada pengawas juga yang akan mengecek pekerjaan kontraktor itu apa sudah sesuai dengan EKS atau tidak. Dokumen analisis struktur ini juga biasanya ini produk dari konsultan perencana ya, penyelidikan tanah dan sebagainya, RAB ini semuanya masuk. Dan ini biasanya kan tercantum kalau misalnya kita bicara tender pemerintah semuanya kan sudah ada. Kemudian di sini juga ada dari berkas ini minimal A dan D harus tersedia untuk bisa dilanjutkan ke tahap pemeriksaan A, B, C, D kurang lebih. Tapi ini hanya sedih malah kadang jarang jarang ketemu IMB. Ya, kita anggap ini proyeknya proyek kalau IMB biasanya kalau proyek-proyek swasta biasanya IMB-nya sudah ada malah. Jika tidak lengkap maka ada dua cara tadi seperti saya sampaikan pemilik bangunan sendiri yang mencari atau dan melengkapi atau melibatkan penyedia jasa. Ini flowchart tadi saya potong, sebetulnya flowchart yang sama dengan yang tadi banyak, kemudian kita potong yang agak kecil-kecil. Nah, kemudian dari dokumen-dokumen yang kita dapatkan tadi, kita cek. Jadi sudah lengkap dan memadai dan bisa digunakan. Kemudian ini dilakukan di dalam ruangan dan belum perlu ke lapangan, karena checker saja. Kemudian dokumen tersebut juga dicek apakah perencanaan yang dibuat sudah sesuai dengan peraturan SNI, maka jika belum, maka diajukan dengan cara. Jika ini masih dalam tahap perencanaan, mungkin bisa. Tapi kalau misal sudah bangunan sudah selesai, berarti kita sesuaikan kondisi bangunan listing itu seperti apa. Kemudian untuk revisinya kalau di pihak lapangan biasanya review. Jadi review dokumen perencanaan itu bisa oleh penyedia jasanya yang awal atau mungkin menggunakan penyedia jasa baru karena seperti yang kita tahu konsultan rencana biasanya tenaga ahlinya kan banyak yang tidak tetap. Jadi bukan kalau banyak yang apa tenaga ahli yang tetap ya konsultannya kasihan untuk membiayai apa menggaji bulanannya agak repot jadinya by project. Kemudian jika tidak dapat disesuaikan dengan SNI dan dapat dikonfirmasi, maka bangunan tersebut harus dibongkar dan direncanakan bangun baru supaya tidak menyalahkan pengguna. Dan ini juga kalau terkait dengan bangunan gedung negara itu ada istilah penghapusan aset sebelum dibongkar. Sebenarnya sama aja sih mau perusahaan swasta ataupun pribadi kan kita juga menganggap aset itu ada dan kita nilai istilahnya kita hitung depresiasinya berapa. Ini kurang lebih kalau dalam bentuk flowchart. Kemudian pemeriksaan visual. Jadi pemeriksaan visual ini sebenarnya ya orang awam mungkin bisa melihat ya mungkin katakanlah seperti oh ini lendutan retak dan sebagainya tapi kan kalau kita bukan ahlinya akan susah mengkomentari ini retaknya sebenarnya masih dalam batas aman atau tidak dan lendutannya masih dalam batas lendutan izin atau tidak kan perlu adanya nanti evaluasi hanya sekedar lihat aja dan di catatan biasanya kita yang paling gampang itu adanya retak, spalling dan sebagainya kalau lendutan agak tidak terlihat tapi kalau secara visual sudah terlihat biasanya itu sudah melebihi lendutan izin. Kemudian penyelidikan apa saja yang akan diperlukan di lapangan, jadi turun, melengkung, miring, dan sebagainya. Kemudian hasil dari pemeriksaan visual tadi, dan juga dilakukan pemetaan strukturnya. Jadi kita punya, waktu ke lapangan kita sudah dalam tanda kutip, gunanya SB drawing tadi, kita bisa coret-coret di SB drawing tadi untuk menandain lokasi-lokasi ini yang mengalami kerusakan. Ini kurang lebih contohnya pemeriksaan struktur tadi ya. Visual, salah satu stepnya. Ini beberapa contoh. Jadi ini contoh kalau ini ibaratnya kalau balok namanya beton itu pasti retak dan sebagainya. Ini contoh ini kalau gambar di lapangan bisa terlihat seperti ini ya retak. Ini kalau orang kita bilang kan oh ini ada retak lentur dan sebagainya. Terlihat lebarnya dan sebagainya. Ini sebenarnya baikannya bisa dengan injek dan sebagainya bisa dilihat ini. Tapi kalau misal dari gambar ini bisa dilihat bahwa sebenarnya untuk perbaikan itu tidak hanya sekedar injek dan sebagainya, tapi juga kita kayak seperti bangun baru juga. Kadang kita juga perlu scaffolding untuk menahan karena kadang kita memot ini biasanya kita untuk istilahnya kekuatannya bisa dengan jacketing dan sebagainya di mana kita harus bongkar sebagian betonnya kemudian kita kasih tambah tulangan otomatis kalau ini akan melendut berlebih makanya harus disupport dengan beberapa perancah ini contohnya ini berapa kerusakan juga yang ada dan ini juga sering terjadi seperti ini kadang kita kadang eh, bangunan baru setahun 2 tahun ternyata sudah kelihatan tulangnya dan sebagainya berarti kalsiumnya kan berkurang. Jadi sebenarnya kadang di gambar sudah benar tapi di lapangan kadang kita tidak bisa
ngontrol mutu pekerjaannya itu ya, makanya butuhnya pengawas tuh di situ. Jadi kalau misal seperti ini solusinya seperti apa? Oh berarti ditambahin selimut betonnya. Kalau saya sebenarnya kalau misal seperti solusinya otomatis akan menambah beratnya, jadi harus dihitung lagi ya. Jadi sebetulnya nambah selimut atau nambah dimensi apapun itu pasti akan menambah berat sendirinya otomatis ya. Jadi harus dihitung ulang. Kemudian karena saya dulu juga pernah dalam tanda kutip ya komplain aja sebenarnya kontraktor ngecor sebenarnya untuk plat hanya 12 cm dia ngecor 14 cm jadi dia bilang nanti yang 2 cm kita tidak itu Pak tidak kita tidak tagihkan loh saya bukan masalah tagihan tapi masalahnya itu hitungannya saya nggak mau saya minta diskret jadi saya minta dikupas 2 cm dan sebagainya ini berapa penulangan detailing dan sebagainya kalau seperti ini biasanya ini karena efek gempa ya spalling dan sebagainya retak-retak. Kalau misal seperti ini berarti performanya seperti apa? Nanti bisa pakai plat dan sebagainya. Mungkin pakai yang sekarang banyak pakai carbon fiber dan sebagainya. Kemudian memeriksa struktur. Jadi untuk memeriksa struktur, jika tadi secara visual dirasa masih perlu mengapai saya pemeriksaan lanjutan, maka perlu dilakukan secara eh, lebih detail dengan menggunakan alat bantu. Kemudian setelah tahu karakteristik tadi struktur bangunan dan dokumen perencanaan dan dokumen terbangun, jadi DED maupun dari APD kita compare, kemudian kita lihat jika contoh ya dari hasil pemeriksaan visual tinggal struktur fondasi, struktur kolom, struktur balok, struktur atap dan sebagainya sesuai kebutuhan. Kemudian penentuan komponen, jumlah dan sebaran sampel pengujian dilakukan oleh ahli struktur nanti ahli bangunan gedung dan sebagainya sesuai karakteristik dan kondisi faktual struktur bangunan gedung. Jadi di sini yang saya maksud ahli teknik bangunan gedung. Karena kalau untuk bangunan gedung sendiri kan sekarang banyak subnya. Kayak ahli bangunan gedung hijau, ahli dan sebagainya. Ini beberapa contoh aja. Saya sendiri nggak hafal untuk klasifikasi untuk bangunan gedung ada berapa yang jelas lebih dari 5 atau 6 banyak ya. Oke, ini kurang lebih kalau dalam bentuk flowchart, mohon maaf ini saya tidak ngetik ulang, saya hanya copy saja, kurang lebih step-stepnya seperti ini. Nah, kemudian tadi saya sampaikan ada metode NDT dan metode DT ya. Yang ini beberapa non-destructive test yang biasanya digunakan. Yang pertama adalah hammer test, mungkin sudah familiar semua. Kemudian ada UPV atau pundit ya. Ada yang bilang UPV, ada yang pundit, soalnya itu yang sama. Kemudian ada cover meter, ada yang bilang rebar scanning, ada yang bilang poporometer dan sebagainya itu sama, istilah yang sama. Kemudian ada binel test, ini terkait dengan ketebalan bahan metal. Dan ada tes lebar retak. Kemudian ada offset potensial atau alatnya biasanya kita bilang ada yang salah satunya tanim itu juga alat untuk menghitung corrosion. Kemudian ada verticality test, biasanya kita menggunakan teodolit, kemudian ada power gas. Detail-detail masing edit ini coba saya sampaikan secara nanti setelah slide berikutnya. Kemudian untuk DT hanya ada 3 ini sebetulnya. Jadi ada kuat tekan beton, compressive strength test, baik itu yang kalau merusak ini berarti dia harus pakai coring. Ya, jadi di core kita menggunakan benda uji inti karena kita merusak. Kalau standar itu kan menggunakan diameter 10. Tapi dulu waktu saya S3 itu saya menggunakan diameter 5 cm. Tapi metode pengujian bukan dengan tekan, tapi menggunakan metode yang digunakan di batuan, yaitu pakai point load test ya. Kemudian ada uji kuat tarik baja. Nah, uji tarik baja ini apakah kita ngambil sampel dari lapangan? Ya, kalau memungkinkan nggak masalah, tapi kalau kayak di beton-betonan kita ngambil bajanya kan dan tanda kutip bukan agak repot, pasti repot karena sudah apalagi kalau kita ambil yang di mana penulangannya rapat itu akan susah. Mungkin ya, kalau misalnya masih ada stekan-stekan, misal bangunan yang bertahap, mungkin bisa kita ambil. Tapi kalau bangunannya sudah berfungsi dan sebagainya, akan kesulitan. Kemudian ada yang terakhir adalah uji beban atau tes. Yang pertama saya sampaikan NDT. Yang pertama adalah uji pantul beton atau hammer test. Ini alatnya ada yang digital, ada yang manual. Ini yang manual kebetulan ya, kita sampaikan manual. Ini tidak merusak karena hanya menguji pantul dan sebagainya. Standarnya kurang lebih seperti ini. Dari gambar ini juga bisa terlihat kurang lebih ada grid. Kemudian kita di grid ini kita kasih jarak 5 cm dan sebagainya. Kemudian kita tembak per masing-masing kotak ini ya, per grid ini 10. Biasanya kita untuk masing-masing lokasi ini kita ambil 10 titik. Nah, tapi kalau dulu alat ini bisa digunakan karena ada rumusnya untuk menghitung kuat tekan beton, tapi dengan kemajuan teknologi sekarang tidak diperbolehkan. Jadi hammer test hanya untuk homogenitas pekerjaan. Maksudnya apa homogenitas? Misal kita uji kolom beberapa kolom ini misal dengan nilai pantul yang sama, berarti kita bisa menstate bahwa pekerjaan kolom ini untuk satu lantai ini mempunyai nilai yang sama atau homogen. Ya, untuk menguji kuat tekannya kita harus combine dengan alat ini UPV. Bentuknya macam-macam UPV ini paling yang bentuknya sederhana. Kemudian cara pengukurannya juga sudah ngikutin SNI. Kalau UPV ini atau Pundit
Itu prinsipnya dia mengukur kecepatan velocity kan, jadi velocity kecepatan dari gelombang ultrasonik pulsa ultrasoniknya, di mana dipengaruhi oleh kepadatan dan homogenitas. Jadi speednya, jadi ini antara sekian-sekian, 4.000 sekian nilainya good atau very good dan sebagainya itu ada. Kemudian ada rumusan juga, itu namanya sound rate, jadi sonic dan ribbon digabung, dikombin, nanti bisa muncul nilai kuat tekan, frekuensinya. Tapi selain untuk mengukur itu, alat ini juga bisa untuk mengukur kedalaman letak ya untuk bisa. Tapi saya nggak hafal rumusnya dulu, saya pakai waktu untuk S3, tetapi harus buka lagi kalau misal dia nanya nanti. Tapi yang jelas ini bisa untuk mengukur lebar apa kedalaman letak. Kalau lebar letak nggak kedalaman, karena sebenarnya kadang ada beberapa yang penting itu kedalamannya. Meskipun lebar letaknya kecil, tapi kalau dalam itu akan berefek ke masalah karbonasi. Ya, takutnya nanti tulangannya yang di dalam tidak terlindung dan bisa menyebabkan karat. Nanti akhirnya ada material yang sebetulnya korosi itu material atau agregat itu dia akan mengembang volumenya, itu yang menyebabkan retak. Kemudian ini ada cover meter untuk rebar scanning. Sebetulnya alat ini juga bisa difungsi kita mendapatkan kurang lebih gambaran dari tulangan yang terpasang, baik secara jumlah, diameter maupun konfigurasinya. Di samping itu, ini juga bisa dipakai untuk memetakan untuk penentuan lokasi dari coring. Kalau misalnya kita perlukan coring, maksudnya apa? Kalau biar kita nanti melakukan coring, benda uji kita tidak mengenai besi atau tulangan dan sebagainya. Ini bisa digunakan di beberapa tempat ya. Prinsipnya seperti ini, kita gerakan kayak kita stick kayak main-main mobil-mobilan, kita dorong ke atas, kemudian nanti gambarkan polanya, kemudian kita gambar. Kemudian ini ada Brinner test, ini untuk kekerasan material, baja, biasanya untuk baja. Siapa tahu nanti beberapa bangunan gedung itu kombinasi antara baja dan beton, berarti untuk kita uji bajanya bisa menggunakan alat ini, Brinner test. Tapi saya sendiri belum pernah menggunakan alat ini. Prinsipnya hampir mirip kayak hammer test, tekan kemudian nanti angka pantulannya berapa yang ditekan ini. Ini crack test, ini untuk lebar retaknya, dan kita bisa menggunakan seperti ini, tapi kita juga bisa manfaatkan scanning. Saya pernah menggunakan scan waktu S3 pun bikin, jadi istilahnya pakai stick scanner, kemudian dari itu ide itu akhirnya saya pakai juga, karena waktu udah pulang itu kan mungkin masih ingat ada beberapa produk yang menjual mobile scanner yang bentuknya panjang gitu. Jadi untuk gantinya bisa dibawa kemana-mana, kita scan itu sempat saya pakai untuk coba scan lebar retak di lapangan. Tapi itu masih dalam tahap itu ya istilah penelitian aja. Jadi secara untuk kalibrasi secara hasil mirip. Jadi kita bermainnya nanti di Photoshop lebih banyak. Jadi kita scan di lapangan, kemudian kita evaluasinya di komputer menggunakan program bantu, contohnya untuk Photoshop. Jadi untuk program gambar ya, ukur letaknya jadi satuannya dari pixel. Jadi pixel itu nanti dikonversi menjadi milimeter ataupun nano dan sebagainya, kecil-kecil. Jadi kadang kita bisa menggunakan rapid ruler ini manual, ini udah lihat sini aja. Karena masalahnya kalau saya sendiri kalau misalnya sekarang harus pakai ini harus pakai karena udah torku jadi harus pakai kacamata juga. Kalau pas nggak bawa kacamata ya nggak bisa pakai. Kadang kalau di lapangan nggak bawa rapid ini kita bisa menggunakan di foto aja dikomparasi. Contoh seperti ini pulpen ini tip. Jadi kita tahu ukuran ujung pulpen ini seberapa sih? Oh ini retaknya kurang lebih. Atau mungkin kadang kita meletakkan koin di sebelahnya atau apapun benda yang kita sudah tahu ukurannya. Sebenarnya kalau lihat foto-foto itu sebenarnya itu membandingkan antara letak yang terjadi dengan dimensi dari barang yang ada di sebelahnya. Bisa koin, bisa mungkin pulpen atau mungkin yang lain. Jadi saya sampaikan bisa di microcrack detector ataupun portable scanner. Kalau microcrack detector itu modelnya kayak teropong kecil. Itu juga perlu harus dilatih matanya. Nah, kemudian ini enggak corrosion, ini kita mapping, sebetulnya untuk mapping corrosion. Jadi ini terkait dengan istilahnya eh, apa ya, semacam korosi kan berarti terkait dengan karat dan sebagainya. Tapi sebenarnya kadang kita berpikir karat itu hanya untuk di kalau bangunan kita di lingkungan agresif di laut atau sebagainya. Sebenarnya enggak, karena apa? Karena korosi ini tidak hanya dari air saja, bisa jadi juga dari udara, carbonation istilahnya kalau di udara ya, karena udara juga mengandung air, H2O kan, O2 dan sebagainya, terikat dalam bentuk dia bisa masuk. Apalagi kita tahu beton itu bukan struktur yang benar-benar sedap, ataupun yang density-nya 100%, pasti masih ada rongga-rongga dan sebagainya. Ini modelnya mirip sama juga kita scan di beberapa lokasi, hanya kita bisa membuat semacam map, kita mapping ya, peta korosi, potensi korosi dari bangunan kita. Kemudian ini ada yang lagi yaitu verticality test. Ini terutama terkait dengan masalah kemiringan bangunan ya, atau mungkin istilahnya kita mungkin drift ya, drift dan sebagainya. Tapi beberapa
referensi yang saya baca, mungkin kadang juga kita lakukan sendiri di lapangan, dari hasil pengukuran itu biasanya nilainya tinggi. Maksudnya tinggi di sini, tinggi itu berarti lebih besar daripada drift rasio izin. Apa bangunan kita berarti tidak aman? Belum tentu, karena bisa jadi memang waktu pelaksanaan kolomnya muntir atau dan sebagainya. Jadi secara fisik, jadi kita harus mengukur itu dalam dua kondisi sebetulnya. Kadang kan ada pengaruh angin, jadi ada beberapa kali pengambilan data, berarti kali di titik yang sama nanti akhirnya kita bisa evaluasi. Jadi sebetulnya dari awal kondisi, maksudnya kondisi awal itu bangunan ini sudah memang tidak lurus atau tidak vertikal dan sebagainya. Ini contoh menggunakan total station ataupun yang lain atau sekarang udah banyak yang lebih simple. Kemudian tadi ditanyakan kan tadi sekilas tadi masalah fondasi ya struktur bawah. Sebenarnya untuk struktur bawah ada beberapa tes yang bisa dilakukan. Sebenarnya tidak merusak, dibilang tidak merusak kecuali loading test dan sebagainya. Itu kan dalam kalau misal dalam masa konstruksi, kalau masih dalam pelaksanaan itu bisa. Tapi kalau sudah bangunan sudah selesai, tidak bisa dipakai untuk non apa yang uji merusaknya. Jadi kita ini beberapa tes yang bisa kita lakukan, tapi tetap saja untuk mengetes fondasi mau tidak mau kita harus melakukan penggalian sampai terlihat pelkapnya dan juga kalau misal kita bicara ini kan biasanya digunakan untuk fondasi dalam ya baik stros maupun tiang pancang berarti kita setelah pelkap kita gali lagi sampai terlihat ujung dari tiang pancang kita baru kita bisa mengukur ini prinsipnya juga sama menggunakan prinsip gelombang saja ya jadi ini ada cross hole ini untuk diameternya dan kelurusan dan sebagainya tapi kalau yang CSL ini saya belum pernah lihat belum pernah melakukan sendiri tapi kalau yang PIT dan PDA saya sudah tahu tapi otomatisnya kalau kita melakukan PDA, data PIT pasti dapat. Makanya kenapa kalau ada menggunakan tes PIT ini, PIT, kali integrated testing ini tarifnya lebih murah daripada PDA. Ya. Jadi tapi biasanya dikombin. Biasanya PDA itu kita ambil 3 titik PDA, nanti sisanya mungkin beberapa kita ambil 5 atau berapa, itu kita ambil PIT-nya. Kemudian untuk uji merusak, ini ada coring. Ini yang umum dilakukan, baik horizontal, vertikal, dan sebagainya. Di sini bisa kita lihat bahwa untuk coring kita menggunakan referensi SNI dan sebagainya. Dan kita ambil, tapi seperti kita tahu, coring ini pekerjaannya membutuhkan air. Jadi benda uji yang kita dapat dari coring tadi, kita harus melakukan seperti benda uji silinder di laboratorium terlebih dahulu. Jadi tidak bisa langsung diambil, kemudian kita tes. Pasti hasilnya drop, karena kondisi benda uji kita masih basah. Ini salah satu alatnya untuk uji kuat. Dan untuk baja, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kalau misal stekan-stekannya masih bisa diambil, kita bisa pakai, tapi kalau tidak ya sudah. Kita mungkin ambil sampel dari baja yang belum pasang. Kemudian ada uji beban atau loading test ya, dan sebagainya. Kemudian dapat menggunakan untuk bebannya kita bisa menggunakan air ataupun pasir, tapi paling sering itu menggunakan air karena apa? Air itu lebih gampang. Kalau kalau misal terjadi tiba-tiba kondisi yang berbahaya, kita tinggal buka tutupnya, buka kerannya, atau mungkin kalau kita pakai terpal kita bisa buat lubang di terpalnya, otomatis airnya akan keluar. Kalau pasir agak susah dan sebagainya. Tapi kalau di lapangan kayak pondasi mungkin bisa pakai blok-blok dan sebagainya, tergantung ya. Tapi kalau existing biasanya menggunakan air ataupun pasir bisa. Kemudian pengujian ini juga dapat dengan software dengan masukkan data ban, simulasi dan sebagainya. Ini tergantung, jadi bisa loading test. Tapi sebenarnya kalau software analisis dan simulasi dan sebagainya, ini kita sudah punya propertiesnya. Jadi properties tadi yang kita dapatkan baik dari entity maupun DT ya. Properties di sini ya contohnya patokan on mutu F prime C-nya atau patok tarik bacanya, FY-nya dan sebagainya. Kemudian beban-beban yang digunakan. Dan berapa acuan ini ACIS seperti yang saya sampaikan tadi, kita lihat 19. Ini salahnya udah ada yang baru ya, saya belum ngetik ini. Artinya ACI kan berkembang terus tadi saya sampaikan 2014, sekarang 2019. Ini wajah 2019 ya. Ini nanti diterjemahkan lagi 2024. Mungkin nanti kita ACI kita akan 2847, nanti akan jadi 2024. Sementara ini masih 2019. Saya pokoknya seperti tadi saya bilang, kita tertinggal 5 tahun. Ini contoh. Jadi sebenarnya kalau uji seperti ini, jadi kita bikin kolam ini ada air. Maksudnya kalau misal kondisi di bawah ini tiba-tiba terlihat lenutannya berlebih dan sebagainya kan kita tinggal bongkar salah satu ini aja kan airnya nanti akan dalam pola bahasa Jawa bilang ambiar ya akan petinya akan kemudian airnya akan rata otomatis bebannya akan berkurang. Nah ini untuk sebagai penutup. Jadi setelah dilakukan assessment dan sebagainya itu laporannya apa aja yang ditulis jadi itu disampaikan ke pemilik atau yang nyewa jasa kita kurang lebih seperti ini. Jadi dokumen perencanaan
Ini perencanaan hasil kita review, jadi solusinya seperti apa, kemudian DET dan sebagainya. Ini untuk dokumen misal kita perlukan perkuatan ataupun rehab dan sebagainya. Jadi ini bukan untuk perencanaan awal ya, maksudnya perencanaan untuk hasil dari assessment dan sebagainya. Mirip dengan dokumen perencanaan kurang lebih. Kalau misal diperlukan, kita bisa melakukan penyelidikan tanah lagi, baik berupa sondir maupun SPT. Oke, ini tiga CV dari saya. Mungkin materinya mungkin saya minta ke dari moderator dan sebagainya. Ini berapa sertifikat yang saya punya, beberapa yang masih hidup atau mati. Kemudian ini nomor HP saya, kalau misalnya nanti ada yang mau WA ataupun dan sebagainya, silakan. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya dan selamat berdiskusi. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.